ngerti gak? Mama Ana, banyak sekali sekarang nih KDRT di kalangan masyarakat. Nah, Mama Ana sendiri melihat sebagai tokoh agama seperti apa? Ya, di dalam agama kita itu khususnya Islam tidak ada namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan itu sangat dimuliakan itu perempuan. Jadi pernah ngalamin sih katanya ya. Siapa nih? Mama pernah ngalamin? Iya, pernah ngalamin. Bisa Bisa sedikit ceritakan. diceritakan Boleh nih kisahnya? cerita Mama Boleh. pernah ngalamin KDRT. Yang parahnya itu 2013 itu Mama pernah dari tangga ditarik, aduh nggak enak nih matanya dan nggak enak nih. Pernah dari tangga ditarik ke bawah sampai begini-gini banget, pampung sampai di sini bengkak. Anak-anak malah bilang seperti ini, "Mah, udah laporin ke polisi aja." Mama bilang jangan laporin ke polisi, bagaimanapun itu ayahnya kalian. Jadi tidak pernah Mama laporin ke polisi, tapi dampaknya 2 bulan Mama nggak berani lewat tangga itu. Tangga ke atas tidak berani, jadi lewatnya tangga Secara psikis berarti? ya Mama? psikis. Sampai detik ini pun takut untuk menikah. Udah 6 tahun loh. Mama Ana kalau boleh tahu udah berapa kali mengalami KDRT? Selama Nggak bisa pernikahan. dihitung dong. Berarti sering ya? Sering. Yang lebih parah itu 2013. Itu kenapa? Ya itu ini gara-gara bukan kita berdua, gara-gara keluarga beliau. Oke. Iya. Mah, secara sesama wanita ya maksudnya. Apa yang Mama alami ini kan bisa dibilang sebuah pelajaran juga bagi para wanita di Ya. Indonesia. Nah, cara Mama Ana sendiri untuk ibarat kata survive di KDRT itu apa sih? Ya jadi ini waktu itu gini ya. Waktu itu kita nggak ngelawan. Kita gini. Oh ini banyak pahalanya, banyak kebaikan, banyak pahalanya di laki-laki kita ikut. Tapi lama-lama yang ikut nonjok, bukan kita nggak nonjok ya, bukan kita diem aja juga nggak, kita ngegigit juga, bener juga nonjoknya. Tapi waktu itu yang 2013 itu yang nggak bisa lupa sampai begini nih, kita udah begini, bajunya saya lepas, bajunya ketarik nih, saya pegang bajunya ketarik di tangan, aku menunduknya dia begini, pampung. Orang nggak pernah percaya karena bapaknya anak-anak itu orangnya pendiam, kalau notabene dilihat kayak nggak mungkin gitu. Mah, dengan adanya KDRT terus Sampai di sini bengkak semua berdarah. si istri melaporkan, apakah itu tindakan yang tepat atau? Saya bilang untuk melaporkan tepat, tapi dia harus konsekuensinya dia harus tahu. Apa, Mah? Karena gini, kalau dia melaporkan, dia udah pasti tahu dia kan akan ditangkap di penjara katakanlah. Nah, tapi kita harus lihat psikis anak-anak, ya kan, keluarga kita besar gitu. Makanya anak-anak waktu itu pas 2013 itu Mama ingat banget, itu Desember ya 2013, anak-anak udah melaporin, udah kelewatan si papa. Apa? Mama bilang, jangan nak, bagaimanapun itu keluarga kita dan itu orang tua kalian. Karena kalau misalkan saat itu kita emosi, ya kita harus dalam semarah apapun kita harus mengedepankan akal bukan emosi. Nah kalau saat itu Mama langsung laporkan, Bapak Asiano mantan napi ini kan jelek, pasti kebawa mantan dan kebawa orang tua anak-anak, dan kebawa nama anak-anak dan nama orang-orang di belakang kita, orang tua, mertua, saudara, semua keluarga besar. Itu akan kasihan anak-anak kita, kasihan anak-anak akan. Tapi dampaknya untuk kita perempuan yang pelaku seperti Mama itu takut. Karena kenapa? Beliau itu umur 3 tahun pernikahan baru ada KDRT, bukan awal-awal. Jadi takut Mama untuk memulai lagi tuh sangat takut. Udah muncul takut gitu loh. Nah ini Mama berpikir kemarin Mbak di rumah itu, Mbak yang di rumah yang di kantor itu dia KDRT. Kemarin dia bilang gini, saya bilang kamu sekali harus melawan. Sekali udah ditendang-tendang sama dia lagi diem, oh ya denger kata Mama harus ngelawan sekali-kali. Dia balik lagi langsung dipiting sama dia, ditonjok, hampir pingsan. Saya mau pingsan, bodo amat. Nah di situ dia nggak berani lagi. Jadi perempuan harus melawan. Jadi Mama mau bikin komunitas KDRT. Jadi komunitas ibu-ibu tertindas, IIT. Itu per kapan tuh, Ma? Udah ada planningnya? Sudah ada planningnya, sudah ada orang-orang yang mau bergabung, tapi Mama mesti satu istihoroh dulu. Baru. Itu di WhatsApp, di Instagram atau di mana, Ma? Mau dibikin nanti semua ada.
di semua tempat. Jadi mama mau biar kita tuh perempuan tuh harus ini. Jadi jangan ya tidak semua individu, tidak semua laki-laki. Cuma kan sudah banyak sekali. Nah, mama tuh pengennya yang pernah itu dia ngelapor. Jadi kita kasih wejangan gitu yang pernah. Apalagi mama pelaku tertindas dan KDRT. Nah, Korban lah. Korban Bukan banget pelaku, loh. korban. Tapi yang susahnya ini mesti dicatat banget. Yang kita pusing, yang kita kesel, gondok, tau nggak kenapa? Orang-orang nggak percaya. Iya, memang orang tahu. Kenapa nggak percaya? Lah mama kan orangnya ramai, katakanlah. Beliau itu diam. Orang pesantren loh, saya kasih tahu. Ngerti agama, orang pesantren, pendiam, pengusaha. Mah, sebenarnya dalam rumah tangga ya, mama kan sebagai korban ya Mas. Apa sih yang memicu awalnya terjadi KDRT biasanya di antara kedua pasangan? Jadi ada laki-laki emang dia temperamental, ada sedikit udah panas, ada itu satu. Kedua, kebangetan, ada juga yang istri kebangetan. Misalkan udah kebangetan gini kan, misalkan dia udah diem lama-lama keprek dah, lu biar diem. Nah, itu ada yang begitu. Tapi yang kita menghadapi ini yang temperamental ini. Salah satunya pasangan mama temperamental, dikit pun tidak bisa diajak ngobrol. Tapi harus dicatat lagi. Bagaimanapun mama sangat terima kasih dengan beliau. Karena kenapa? Beliau itu mama anggap yang didatangkan malaikat oleh Allah. Beliau itu laksana malaikat didatangkan oleh Allah karena mama lihat bukan saat itunya. Mama lihatnya ke depannya. Fa innamal yusra innamal yusra. Jadi setelah kemudahan, kesusahan pasti ada kemudahan. Ya mama lihat ada hikmahnya. Jadi sekecil ujian kita sebesar kapal, lihat pasti hikmah kita sebesar lautan. Itu yang mau lihat. Mama, jadi mama terima kasih dengan beliau. Tapi kan kasus KDRT ini marak ya untuk sekarang ini. Melihat langkah dari Vena Melinda untuk melaporkan suaminya ini, tanggapan mama seperti apa? Betul atau menurut betul. mama harus ada sebelumnya Evaluasi pembicaraan lagi. dulu keluarga Nah, atau gimana? Itu harusnya seperti itu karena kan kita udah 2 kasus nih. Ya Iya. kan udah 2 kasus Ya, ya. satu 3 Rizky kasus, Bilar. satu lagi tuh itu si Rizky Bilar. nggak dan ada itu. satu lagi. Terus R juga. Ya, itu nah itu Iya. satu lagi. Oh iya, Nah, Roro Fitri. maksudnya gini, kita mau melapor kayak mama pribadi, melapor anak-anak udah mah, lapor kan papa lapor. Jangan nak, bagaimanapun itu papa kalian. Nah, yang melapor mama pikir gini, kita harus pikirkan dulu fisikis anak-anak, psikolog anak-anak ini bagaimana. Dia akan bilang, oh bapaknya tukang ini, kan pasti biar dewasa dengan kecil pasti jejak digital pasti ada. Jadi jangan sampai kalau mama gitu, jangan dilaporkan. Lebih baik mama selesai. Kata mama, udah lama, berhenti aja, berhenti. Jadi anak yang anak. Jadi gitu, jadi kita harus komunikasi dengan anak. Kalau udah langsung booming itu, mau apa? Nyesal nggak bisa, mau balik juga malu. Kayak ada salah satu, udah lapor ke polisi, tiba-tiba balik, ludah dibuang, pikir dulu. Kayak yang sekarang lagi semarak, langsung lapor aja. Nah ada desas-desus katanya dia mau nyusul ke sana, mau ini, ya kan? Mau damai. Malu kita kemana? Muka taruh di mana? Makanya pikirkan dulu mau lapor apa, pikirkan dulu. Satu ya, biar kita KDRT, mama masih menegaskan harus apa? Harus kita ingat masa baiknya. Tabayun dulu. Oh, iya, tabayun ada baiknya. Oh, dia gini. Nah, kita ingat baiknya, ya udahlah janganlah. Ingat anak-anak itu aja, jangan egois orang tua sendiri deh. Oke, mama itu kan tadi statement dari mama Ana. Kalau di hukum Islamnya sendiri gimana tuh mama Ana? Kalau misalkan suaminya ini Suami ingin memukul seorang iya, istri. terus dia meminta maaf, terus apakah itu dimaafkan atau seperti Kan apa? kalau dalam Islam itu gini, kalau misalkan istrinya tuh tidak nurut, ya kan istrinya tidak nurut, kan diajak ngobrol dulu. Nah, tabayun dulu, udah diajak ngobrol, dia masih aja nurut, pisah kamar. Udah pisah ranjang, pisah kamar. Terus udah itu dia, nah terus baru apa langkah selanjutnya dibicarakan. Kita pikirkan dulu orang jauh di bawah kita ini loh. Jangan langsung lapor, udah nyesal. Masih cinta. Apa itu cinta? Cerita indah namun tiada akhir. Yes. Oke, mungkin sedikit pesan untuk terakhir. Netizen dan publik Iya. untuk menjaga keutuhan rumah tangga, jangan sampai terjadi KDRT di dalam rumah tangga. Itu Betul. seperti apa? Gini, Dari pihak perempuan maksudnya. kita sudah tahu semua jodoh maut rezeki di tangan Allah. Jodoh di tangan Allah. Tapi isinya pengelolaan jodoh itu dari kita sendiri. Betul. Ya kan?
satu diam, satu ngomong. Jadi kalau misal apapun tuh kita tuh jujur ya, kita tuh kalau ada apa-apa kita ngomong ini begini, walaupun kita ngomong, tapi ya nggak tahannya kalau panas lalu tek gitu. Apalagi dia apa namanya itu, kalau laki-laki pulang ke rumah dia banyak masalah, diem dulu deh, karena hasutan udah banyak, udah panas otak, udah aja yang karena memang itu yang takutnya. Berarti komunikasi Harus Mak. komunikasi itu penting. Satu, komunikasi. Ada apapun komunikasi harus. Jadi karena pengelolaan dalam jodoh itu kan kita sendiri bagaimana. Mama selama bertahan lama. Kenapa Mama dari dulu nggak mau lapor ya? Karena malu kan. Tapi ya sudahlah, Allah mengizinkan. Dan satu lagi yang memicu banget Mama untuk melapor, untuk berhenti ya, divorce itu karena dia tidak mendukung keagamaan. Itu yang memicu untuk Mama pisah. Kalau untuk itu Mama pikirkan ya kalau kita bisa ngelola nggak apa-apa. Tapi karena memicunya tidak mendukung keagamaan. Oke. Siap, Terima kasih Terima Mama. kasih.